Yang kami muliakan Bapak Uskup Keuskupan Agung Medan, Insinyur Cornelius Sipayung. Yang kami kasihi para pastor, suster, frater, dan yang kami cintai umat paroki Santo Yosef Jalan Kain Batik, serta seluruh umat Allah yang ada di Keuskupan Agung Medan. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berahmat ini, kami ingin memperkenalkan paroki Santo Yosef Jalan Kain Batik, Pematang Siantar ini. Saudara-saudari terkasih, paroki Santo Yosef Jalan Kain Batik merupakan salah satu bagian penting yang berperan dalam sejarah perkembangan misi Gereja Katolik di Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Menurut catatan yang sudah ada sejak tahun 1965, stasi Jalan Kain Batik ini dirintis oleh Bapak Jaspen Pandiangan dan di bawah asuhan Pastor Van Rossum. Tahun 1965, para pastor Karmel datang ke Pematang Siantar dan membangun biara, sekaligus Seminari Agung Fakultas Teologia. Sesudah kehadiran Karmelit, baptisan pertama dilakukan pada tanggal 16 Oktober tahun 1966. Stasi Santo Yosef Jalan Kain Batik ini berdiri pada tahun 1966 dan menjadi salah satu stasi dari paroki Santo Laurentius Jalan Sibolga. Pada tahun 1967, stasi Santo Yosef Jalan Bali diresmikan menjadi paroki tersendiri dan memiliki 3 stasi, yaitu stasi Santo Yosef Jalan Kain Batik sebagai stasi induk, kemudian stasi Bahkapul dan stasi Martoba. Akhir tahun 1970, para pastor Karmel meninggalkan Pematang Siantar dan kembali berpusat di Kota Malang. Dan kemudian mereka menyerahkan gedung yang menjadi rumah sekaligus sekretariat paroki ini secara prodeo kepada Keuskupan Agung Medan. Pada tahun 1987, paroki Santo Yosef Jalan Kain Batik berkembang menjadi paroki yang sangat besar karena melayani 66 stasi yang terbagi ke arah sisi kanan Parapat sampai ke arah Tiga Ras. Dan pada tahun 2010, paroki Santo Yosef Jalan Kain Batik ini dimekarkan tepatnya pada tanggal 11 Juli tahun 2010 dan berdirilah paroki Tiga Dolok. Karena pertumbuhan umat semakin tinggi, pada tahun 2005 direncanakan untuk mendirikan gereja baru. Maka pada tahun 2007 dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan gereja paroki. Dengan kerja keras Bapak Uskup, pastor paroki saat itu, panitia dan seluruh umat beriman, akhirnya gereja baru, gereja paroki diresmikan dan diberkati Bapak Uskup Keuskupan Agung Medan, Insinyur Anicetus Bongsu Sinaga pada hari Minggu tanggal 22 April tahun 2012.
dan gereja paroki inilah yang dipakai umat paroki Santo Joseph Jalan Kain Batik sampai saat ini. Perkembangan jumlah umat paroki Santo Yosef Pematang Siantar begitu cepat. Berdasarkan data BIDU, per September 2020 jumlah umat yang ada di paroki Santo Yosef tercatat sebanyak 3.626 kakak dengan jumlah jiwa 14.075 orang. Paroki Santo Yosef Pematang Siantar terdiri dari 44 stasi yang dibagi dalam 4 rayon. Yang pertama, rayon kota. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerih, berapa lagi jauhnya labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera pun suka berhenti, tak menempuh samudera, tak ingin berjalan. Yang kedua, rayon Sidamanik. Tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera diatur awaknya. Setiap orang bekerja menurut tugasnya. Semua satu padulah setia berteguh demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya. Yang ketiga, rayon Tribuntuon. Hai kau yang takut dan resah, kau tak sendirian. Teman sejalan banyaklah, dan Tuhan di depan. Bersama-sama majulah, bertahan berteguh. Tujuan
Rayon Sibagandung. Tuhan abadi, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa gelap, ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera pun suka berhenti, tak menempuh samudera, tak ingin berjerih, dan hanya masa jayanya selalu dikenang, tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam. Gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkah. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa gelap, ya Tuhan. Paroki Santo Yosef memiliki berbagai program dan layanan parokial. Bagai bahtera diatur awalnya, setiap orang bekerja menurut tugasnya, semua satu padulah. Di Paroki Santo Yosef ini ada taman bahagia yang baru saja dilakukan pembenahan secara bertahap. Tahap pertama dilakukan dengan membangun kotak penguraian dan saat ini sudah dapat digunakan. Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman. Paroki Santo Yosef memiliki koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi. Koperasi ini berdiri sejak tanggal 30 Mei 2009 dan sampai saat ini jumlah nasabah yang ada di Koperasi Santo Yosef ini sebanyak 297 anggota. Paroki Santo Yosef memberikan pelayanan kursus perkawinan yang dilaksanakan hari Sabtu, minggu pertama dan minggu ketiga. Ada juga kanonik yang dilaksanakan setiap hari Senin. Hai kau yang takut dan resah, tetap sendirian, teman sejalan banyaklah, dan Tuhan di depan. Bersama-sama majulah, bertahan berteguh, tujuan akhir Tuhanlah, labuhan yang Paroki Santo Yosef memberikan perhatian khusus kepada kaum muda. Di paroki ini ada misdinar dan OMK, tempat orang-orang muda menumbuhkan iman Katolik sekaligus membangun life skill, mengembangkan bakat dan minat agar orang muda memiliki semangat yang tinggi untuk menata masa depannya. Kita percaya bahwa masa depan gereja ada di tangan orang muda. Jika orang muda baik, masa depan gereja juga akan baik. Pengurus gereja paroki yang terdiri dari Dewan Pastoral Paroki, Dewan Keuangan Paroki, Badan Konsultasi Pendidikan Katolik, dan seksi-seksi serta Dewan Pastoral Rayon, Dewan Pastoral Stasi, dan Dewan Pastoral Lingkungan sangat mendukung semua program kerja dan layanan pastoral di Paroki Santo Yosef ini. pun bertanyalah selagi berjeri, berapa lagi jauhnya labuhan abadi. Atas nama umat Paroki Santo Yosef, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada para pastor, suster, frater, dan pengurus gereja yang pernah dan sedang berkarya di paroki ini. Atas dedikasi dan pelayanan kalianlah paroki Santo Yosef ini semakin berkembang ke arah yang lebih baik. Tak menempuh samudera, tak ingin berjerih, dan hanya masa jayanya selalu dikenang. Tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam. Gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkah. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa terang. Dalam pelayanan pastoral, para imam diosesan Keuskupan Agung Medan yang berkarya di paroki ini dibantu para imam diosesan dari Seminari Tinggi Santo Petrus dan dari Seminari Menengah Kristus Sacerdos, juga para imam kapusin dari Rumah Pembinaan Fransiskan Nagahuta dan Biara Alverna. Ada juga Imam Karmel dari Pusat Spiritualitas Karmel Tanjung Pinggir. Dan Imam Konventual dari Biara Santo Bonaventura Sinaksak. Ada beberapa komunitas biarawati yang berada di wilayah paroki Santo Joseph yang ikut membantu pelayanan pastoral, antara lain 1. Susteran KSFL Desa Bane, 2. Susteran KSFL Jalan Selendang yang membina asrama putra dan putri Santo Joseph. Yang ketiga, Susteran KYM Samadi Vincent. Yang keempat, Rumah Retret Samadi Santo Vincentius. Yang kelima, Susteran Alma. Dan yang keenam, Rumah Pembinaan FCJM Montelupo. Di wilayah paroki Santo Joseph ini ada beberapa sekolah Katolik, antara lain 1. TK dan SD Asisi Jalan Viatayuda. 2. SD dan SMP Cinta Rakyat 3. 3.
3 SD RK 6 Jalan Raguta Sembiring. Dan yang keempat SLBC Jalan Parapat. Puji dan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, karena Paroki Santo Joseph juga merupakan ladang yang subur, tempat tumbuhnya panggilan untuk menjadi imam, biarawan, dan biarawati yang bergabung dengan berbagai ordo dan kongregasi. Kita berdoa kiranya semakin bertumbuh semangat panggilan bagi kaum muda Katolik di wilayah Paroki Santo Joseph Pematang Siantar, agar tuayan yang banyak itu mendapatkan pekerja yang banyak pula. Demikianlah video profil Paroki Santo Joseph Pematang Siantar. Kami berharap dengan adanya video ini, kita semua semakin mengenal secara lebih mendalam Paroki Santo Joseph ini. Semoga video ini menginspirasi semua umat yang ada di Keuskupan Agung Medan untuk lebih mengenal dan mencintai paroki kita masing-masing. Atas kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.